Shalom adik-adik sekolah minggu, shalom juga abang, kakak, guru sekolah minggu. Hari ini kita dipertemukan lagi melalui video YouTube ini untuk kita dapat bersama-sama membahas firman Tuhan untuk diajarkan dan diberitakan kepada adik-adik sekolah minggu. Tapi sebelum itu, baiklah kita terlebih dahulu berdoa, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan juga kasih setia yang bersumber daripadamu. Hingga pada saat ini Engkau masih terus menyertai kami, hingga kami dapat menjalani aktivitas dan kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memperlengkapi kami, agar kami dapat mendengarkan, memahami, dan juga melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, abang kakak guru sekolah minggu, untuk hari Minggu nanti kita diberikan firman Tuhan yang diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 23. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 23. Karena memang ini panjang, ada 23 ayat. Mungkin nanti adik-adik bisa membacanya di rumah masing-masing tentang kisahnya. Nah, tema yang diberikan adalah Aku Anak Allah. Sekali lagi, temanya adalah Aku Anak Allah. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita lihat tadi kisah tentang Daniel, di kitab Daniel, kita sudah tahu kisah paling terkenal tentang seorang tokoh bernama Daniel, yaitu kisah ketika dia berada di dalam gua singa. Nah, abang mau cerita nih secara singkat saja. Alur ceritanya gimana sih? Gimana sih kenapa Daniel bisa masuk di gua singa? Kenapa dia tidak bisa dimakan oleh singa dan bagaimana Tuhan menyelamatkannya? Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa Daniel itu adalah seorang pejabat di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius. Jadi sebenarnya Raja Darius ini sangat mengasihi Daniel. Sehingga ketika ada 3 orang pejabat di kerajaan itu, Raja Darius ingin lebih meninggikan Daniel dari 2 orang yang lain, karena Raja Darius begitu senang dengan Daniel dan juga pekerjaannya. Nah, Daniel ini adalah orang yang begitu taat untuk memuji Tuhan, yang begitu taat untuk berdoa. Dia sangat rajin berdoa seperti adik-adik di rumah juga, yang abang percaya rajin berdoa dimanapun dan kapanpun. Lalu 2 pejabat yang tadinya bersama-sama dengan Daniel, dia iri, dia dengki. Kenapa Daniel bisa lebih ditinggikan? Kenapa Daniel dispesialkan? Mereka menganggap Raja Darius pilih kasih kepada Daniel. Sehingga 2 pejabat yang lainnya, dia ingin mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Karena dia tahu bahwa Daniel setiap hari berdoa, dia katakan kepada Raja, "Raja, ayolah kita buat aturan di mana tidak boleh ada orang yang berdoa selain berdoa kepada raja." Jadi dibuatlah aturan di mana semua rakyat dan juga pejabat di kerajaan tidak boleh berdoa kepada Tuhan, bahkan juga kepada manusia lain, hanya boleh kepada raja. Tapi Daniel karena orang yang taat, dia telah mendengar peraturan tersebut, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Karena dia adalah orang yang taat. Karena dia menganggap dirinya anak Allah. Dan karena dia ketahuan berdoa kepada Tuhan, dia dihukum. Sebenarnya Raja Darius tidak ingin menghukumnya. Tapi karena hukum ini sudah ditulis dan tidak bisa diingkari, dengan terpaksa Raja Darius memasukkan Daniel ke gua singa. Dan apa ajaibnya adik-adik sekalian? Di dalam gua singa itu Daniel bisa diselamatkan.
Singa-singa yang ada di dalam gua itu tidak memakan Daniel. Dan Daniel pun bebas. Raja Darius sangat senang karena Daniel dapat bebas. Dan pada akhirnya dua pejabat yang iri, dengki, dan menjebak raja itu dimasukkan ke dalam gua singa, dan mereka pada akhirnya dimakan oleh singa itu. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil? Adik-adik sekolah minggu, abang mau berkata demikian. Yang pertama, kita dapat lihat karakter Daniel sebagai anak Allah. Hari ini kita juga mau diajak sebagai anak Allah. Dan anak Allah itu bukan anak yang ikut-ikutan kejahatan atau FOMO dengan kejahatan. Daniel melihat peraturan yang aneh yang tidak boleh berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mau mengikutinya karena dia tahu itu tidak benar. Jadi dia tidak ikut-ikutan untuk melakukan yang tidak benar. Dia tetap setia berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, anak Allah itu adalah anak yang pemberani, anak yang tidak takut. Daniel meskipun harus menghadapi hukuman, dia berani, dia hadapi. Tetap ingat, dia minta perlindungan kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga harus berani juga untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jadi kalau misalnya kita lupa mengerjakan PR, kita harus berani untuk jujur. Walaupun nanti akan dimarahi, tetapi harus berani untuk jujur. Dan juga anak Allah, anak sekolah minggu yang mau menjadi anak Allah itu harus tetap setia mencari perlindungan kepada Tuhan. Kita dapat lihat bahwa Tuhan akan terus melindungi anak-anaknya. Seperti Daniel yang dilindungi oleh Tuhan, kita juga akan dilindungi oleh Tuhan. Kalau apa? Kalau kita mau berdoa, kalau kita mau jujur, kalau mau kita taat, kalau mau baca Alkitab, kalau mau berpegang teguh, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan melindungi kita. Amin. Jadi mulai sekarang, anak sekolah minggu adalah anak Allah, dan anak Allah adalah anak yang dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami berdoa Tuhan untuk kiranya Engkau dapat melindungi kami dari segala ketakutan kami. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber perlindungan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami, terkhususnya adik-adik sekolah minggu, dapat berani seperti Daniel untuk tetap setia kepadamu ya Tuhan, untuk dapat tetap berdoa dan percaya hanya kepadamu. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai perkembangan adik-adik sekolah minggu, agar dalam pertambahan hari, pertambahan usia, mereka juga dapat bertambah dalam iman. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.